Nah, pemirsa pecinta sport mania, berita selanjutnya masih dalam sepak bola dunia. Edin Dzeko akhirnya membuka keran golnya di Serie A. Gol pertamanya di Italia bersama AS Roma itu meninggalkan banyak kesan untuk striker internasional Bosnia-Herzegovina. Edin Dzeko akhirnya membuka keran golnya di Serie A. Gol pertamanya di Italia bersama AS Roma itu meninggalkan banyak kesan untuk striker internasional Bosnia-Herzegovina itu. Di giornata pertama lalu, Dzeko tidak mencetak gol meski tampil penuh selama 90 menit melawan Hellas Verona. Pencetak gol Roma di laga yang berkesudahan 1-1 itu adalah Alessandro Florenzi. Gol baru lahir dari Dzeko di pekan kedua dalam Grande Partita melawan Juventus di Stadion Olimpico, Minggu 30 Agustus 2015 malam waktu Indonesia Barat. Sundulannya di menit ke-61 memberi Roma keunggulan 2-0. Pada akhirnya, Ilupi menang 2-1 atas sang juara bertahan. Usai menjebol gawang Buffon, Dzeko langsung berlari ke arah supporter Roma di Kurva Sud untuk merayakan golnya. Mencetak gol pertama di hadapan pendukung sendiri, Dzeko pun merasa amat terkesan apabila Dzeko sempat mengungkapkan rasa antusiasnya bertanding melawan Bianconeri yang sebelumnya belum pernah dia hadapi. Kemenangan Roma atas Juve tak lantas membuat Dzeko jemawa. Dia meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya melawan Frosinone. Nah, pemirsa Presiden Sport, berita selanjutnya masih dalam seputar sepak bola dunia. Gelandang AS Roma Miralem Pjanic menilai kemenangannya atas Juventus memang sudah jadi hasil yang sepantasnya. Menurut Roma tampil lebih baik dari sang rival Juve di Olimpico. Menjamu Juve di Olimpico, Minggu 30 Agustus 2015 malam waktu Indonesia Barat. Roma memetik kemenangan 2-1 berkat gol Pjanic dan Edin Dzeko. Satu gol balasan tim tamu diciptakan oleh Paulo Dybala. Roma tampil dominan di laga tersebut. ESPN mencatat, anak asuh Rudi Garcia memegang penguasaan bola sebesar 63%. Giallorossi juga melepaskan 18 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Sedang Juve punya 10 percobaan dan hanya 2 yang mengarah ke gawang. Pjanic berperan besar memecah kebuntuan setelah berhasil memaksimalkan tendangan bebas di depan kotak penalti untuk mencetak gol pembuka. Gelandang 25 tahun itu menyebut hasil ini pantas dipetik timnya, meski menilai performa lini depan seharusnya bisa lebih baik lagi. Halo Mas, sore. Sore ini pada main futsal ya? Iya, benar. Oh gitu. Mas, dengernya udah tahu belum sih kabar Evan Dimas yang main di luar negeri? Oh, belum tahu deh. Belum tahu ya kabarnya. Nah nih aku punya kabar seputar Evan Dimas Darmono akhirnya menunjukkan klub apa tempat dia melakukan trial di Spanyol. Dalam akun media sosial Instagram pribadinya, Evan Dimas memamerkan foto di tengah bersama pelatih Unico Erfortiva dan Lagostra bernama Ornio Aslina. Evan Dimas Darmono akhirnya mau menunjukkan klub apa tempat dia melakukan trial di Spanyol. Dalam akun media sosial Instagram pribadinya, Evan Dimas memamerkan foto tengah bersama pelatih Unió Esportiva Llagostera bernama Oriol Aslina. Santer dikabarkan Evan Dimas menjalani trial bersama klub asal Catalunya. Namun namanya sempat dirahasiakan. Akan tetapi teka-teki klub Spanyol tempat Evan Dimas menimba ilmu pun akhirnya diketahui, yakni Llagostera. Evan Dimas berlatih bersama pelatih UE Llagostera, Oriol Aslina. Belum diketahui berapa lama gelandang berusia 20 tahun ini harus mengikuti trial bersama Llagostera. Yang jelas, Evan Dimas sudah tiba di Catalunya, Spanyol sejak Sabtu Agustus 2015. Llagostera merupakan klub yang memang berasal dari Catalunya dan berkiprah di Segunda Division, alias kasta kedua kompetisi Spanyol. Pada postingan pet pribadinya, Evan Dimas menandai lokasi sesudah berada di sebuah hotel di Spanyol, Grand Hotel Princesa Sofia, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Grand Hotel Princesa Sofia adalah hotel bintang 5 di negeri Matador tersebut. Pada situs hotel tersebut tercatat jarak dari hotel ke markas Barcelona Camp Nou dapat ditempuh selama waktu 2 menit. Nah Mas, udah tahu belum sih tentang Piala Presiden? Piala Presiden ya.
pas tanggal 30 kemarin. Ya, betul. Kemarin aku udah ada beritanya nih. Iya. Nah, pemirsa Presiden Sport, dari berita internasional kita kembali ke berita nasional. Bali United sukses meraih kemenangan atas Persija Jakarta pada laga pertama Piala Presiden. Menurut pelatih Indra Safri, hal tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi Bali United untuk mengarungi Piala Presiden. Bali United sukses meraih kemenangan atas Persija Jakarta pada laga pertama Piala Presiden. Menurut pelatih Indra Safri, hasil tersebut menjadi modal kepercayaan diri Bali United untuk mengarungi Piala Presiden. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 30 Agustus 2015, Bali United menang 3-0. Ketiga gol yang dicetak Bali United ke gawang macan Kemayoran masing-masing diciptakan oleh Sandi Sute, Sultan Sama, dan Lerby Elianri. Skor 3 gol tanpa balas itu mencerminkan usaha Bali United yang sejak awal tampil menekan. Namun, mereka sempat kesulitan untuk menembus pertahanan rapat Persija. Baru pada menit ke-8 mereka bisa membobol gawang Persija lewat sundulan Sandi Sute. Lalu, pada menit ke-22, Sultan Sama menggandakan keunggulan lewat tendangan kaki kanan terarah. Persija yang berusaha menyamakan kedudukan malah harus bermain dengan 10 orang setelah Alan Asyir mendapat kartu kuning kedua. Ini membuat Persija kesulitan. Hasilnya, pada menit ke-44, Lerby bisa membobol gawang Persija dan membuat Bali United unggul 3-0. Nah, pemirsa Presiden Sport, tadi kita sudah membahas seputar sepak bola internasional maupun nasional ya. Tapi setelah itu kita kembali beralih ke berita bulu tangkis. Nah, Tommy Sugiarto kembali membawa nama baik Indonesia dalam ajang turnamen Vietnam Open Grand Prix 2015. Tommy menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang merebut gelar di turnamen tersebut. Tommy menjadi juara setelah mengalahkan pemain gaek asal Korea Selatan, Lee Hyun, pada pertandingan final di Nguyen Du Stadium, Ho Chi Minh City, Minggu 30 Agustus 2015. Pebulu tangkis berusia 27 tahun itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-19. Sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik Indonesia, Tommy biasanya lebih sering tampil di turnamen level Super Series atau Super Series Premier. Namun, mengingat Olimpiade 2016 semakin dekat, tiap pemain kini tengah berlomba-lomba untuk memperbanyak poin untuk menembus tiket ke pesta olahraga terbesar di dunia tersebut, tak terkecuali Tommy. Indonesia sebenarnya mengirimkan 3 wakil ke babak final. Sayangnya, wakil di nomor tunggal putri dan ganda putri harus puas jadi runner-up. Nah, pemirsa Presiden Sport, berita selanjutnya masih seputar bulu tangkis Indonesia tentunya. Setelah sukses menjadi juara dunia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan kini punya target besar lain yang dibidiknya. Mereka bertekad kembali tampil dalam Olimpiade dan mengulang kesuksesan di tahun 2008 saat merebut medali emas. Hendra Ahsan menjadi kampiun di kejuaraan dunia 2015 usai mengalahkan wakil Cina, Liu Xiaolong, Xiu Jian, pada 16 Agustus lalu di Istora Gelora Bung Karno, Senayan. Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi Hendra. Hendra dan Ahsan pun langsung melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti banyak turnamen yang sudah menunggu di depan mata. Dia masih harus terus mengumpulkan poin demi lolos ke Olimpiade 2016. Pemain 31 tahun ini mengakui hasil di kejuaraan dunia menjadi motivasi untuk meraih medali emas di Olimpiade 2016. Dia berharap bisa comeback di Olimpiade, di mana pada 2008 dia meraih sukses besar dengan merebut emas ketika berpasangan dengan Marquis Kido. Nah, pemirsa pecinta sport mania, nggak terasa ya udah 30 menit Evan nemenin kalian berbagi informasi seputar sport dunia maupun Indonesia. Kita akan kembali minggu depan bersama saya Eva Puspitasari dalam Presiden Sport di Presiden TV, mewujudkan impian Indonesia. Dan Eva sekarang mau main futsal atau lihat yang futsal aja yuk.